Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah yang bisa hadir di kelas tentang negosiasi ini. Masih bersama saya Anwar di Tajud 5 menit. Dan pada video kali ini kita masih akan melanjutkan tentang tips untuk bernegosiasi. Dan sekarang kita sudah sampai pada teknik negosiasi ya. Strategi seperti apa yang bisa digunakan untuk bernegosiasi. Nah, taktik yang mudah digunakan jika Anda membeli adalah melihat penawaran terlihat buruk. Disinilah Anda bisa berkata, ya seperti yang tadi itu, cobalah lakukan hal yang lebih baik dari itu, atau kata-kata yang memiliki efek seperti itu. Variasinya bisa jadi, oh saya rasa itu masih terlalu banyak untuk saya gitu, ataupun yang lainnya. Atau bisakah Anda menguranginya sedikit lagi? Coba menagih gitu untuk rekan negosiasi kita. Seperti sebuah keran, kita bisa terus memutar knob keran itu selama Anda bisa melakukannya sampai benar-benar, oh ini udah pas gitu. Terutama jika mereka turun cukup banyak dengan sangat mudah dan cepat, maka Anda hanya perlu mencoba memutarnya lagi. Tapi berhati-hatilah, jangan katakan coba turun sedikit lagi, saya pasti bisa membelinya jika Anda turun sedikit lagi. Nah, karena ini akan berpeluang untuk membuat Anda harus puas di ujung lapangan permainan mereka. Anda akan membayar angka di ujung atas skala, begitu kurang lebih. Nah, tujuan Anda adalah untuk menurunkannya sebanyak mungkin dan kemudian berkata, itu masih terlalu banyak, saya hanya mampu membeli dengan harga X misalnya begitu, dan meletakkan tawaran pembukaan di ujung skala Anda, ujung bawah Anda, karena dengan begitu Anda bisa naik dari sana. Tapi apa yang dapat Anda lakukan jika seseorang menggunakan teknik keran ini kepada kita? Bagaimana jika rekan negosiasi kita terus memaksa kita menurunkan harga gitu kalau mau menjual? Misalnya mereka berkata, kamu cobakah Anda turunkan harganya gitu ya, dan Anda berpikir, tetapi jika saya melakukannya mereka akan terus meminta lebih dan lebih. Jawabannya adalah, kalau misalnya kita ditanya, coba bisa diturunkan lagi, cobalah tanyakan berapa tepatnya. Kata kuncinya persis seperti itu, karena ini memaksa mereka untuk keluar dengan angka. Jangan hanya meminta turun tapi tidak jelas angkanya berapa. Dan begitu mereka melakukannya, begitu mereka memberikan tawaran pembuka di atas meja, Anda bisa berkata, oh tidak, saya tidak mungkin turun ke sana, saya hanya bisa turun ke angka X misalnya. Atau mungkin lebih baik, oh tidak, saya tidak mungkin membahas itu, tetapi jika Anda memberikan saya alasannya gitu, di sini mulai membangun tradables, daya tukar ketika bernegosiasi, maka saya kira saya bisa turun ke harga sekian misalnya. Hanya menempatkan beberapa angka untuk ini yang menurut saya akan membuatnya terlihat lebih jelas. Misalkan Anda mau menjual layanan begitu, katakanlah itu untuk memperbaiki komputer seseorang, dan Anda ingin supaya Anda ini dibayar 300.000 untuk komputer itu, dan mereka berkata, Anda harus melakukannya dengan harga kurang dari itu, jangan 300.000, kami tidak mampu membayarnya dengan harga 300.000. Jelas bahwa mereka menggunakan teknik wakil di sini. Dan jika Anda berkata, oh, oke, gimana kalau misalnya 250.000, mereka hanya berkata, itu pun masih terlalu banyak gitu. Dan siapa yang tahu di mana kejahatan akan berakhir kan? Baik, teman-teman semuanya, itu salah satu teknik negosiasi. Jadi seperti memutar keran. Jadi jawaban yang cukup bagus adalah mengatakan, baiklah, jika Anda memberi saya uang tunai untuk pembayarannya di muka dan memberikan rekomendasi kepada grup perusahaan Anda, kepada teman-teman Anda, maka saya bisa melakukannya dengan 287.000 misalnya. Pengurangan kecil, tapi Anda bisa mendapatkan dua hal dari rekan negosiasi kita. Tetapi bahkan lebih baik untuk mengatakan berapa harga yang menurut Anda masuk akal, di mana mereka akan membuka, atau jika mereka cerdik, mereka mungkin berkata kurang dari 300 ya, itu sudah pasti gitu, dimana Anda perlu menjawab, nah berapa tepatnya kira-kira.
kurang dari 300 jika diminta untuk menurunkan seperti itu. Sekarang mereka cukup banyak mengatakan ya kami berharap mungkin membayarnya dengan seharga 240.000 untuk servis ini, dan akhirnya mereka telah membuka penawaran. Sangat penting untuk membukanya karena mereka mungkin membukanya katakanlah hanya 280.000 yang akan bagus dan layak untuk diketahui. Faktanya bahkan pembukaan 240.000 mereka bisa lebih buruk. Jadi kami melanjutkan dengan harga 240.000 dengan terlihat gentar. Oh tidak, saya tidak mungkin melakukannya untuk itu. Mohon maaf, 240.000 penawarannya terlalu mudah. Bahan saya sendiri juga akan lebih mahal dari itu. Saya mungkin bisa turun menjadi 287.000 jika Anda menyiapkan mesin untuk itu saya sebelumnya, atau barang dagangan apapun yang Anda inginkan. Jadi itulah sifat buruknya. Mudah digunakan terutama untuk membeli, dan cara memeranginya yaitu dengan meminta mereka untuk membuka harga yang mereka tawarkan itu berapa. Apakah Anda pernah menggunakan teknik keran ini untuk Anda sendiri? Bisakah Anda mencoba memikirkan situasi di mana Anda bisa melakukannya, dan bisakah Anda memikirkan kira-kira saat-saat ketika itu digunakan pada Anda, dan bagaimana dengan mencoba seberapa banyak sih biasanya Anda melakukan negosiasi yang tepat pada saat Anda menghadapinya lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tadi kalau cobalah untuk mencoba seperti memutar keran ketika bernegosiasi, dan jika ternyata masih belum pas ya, jika ada orang yang menanyakan kepada kita, coba tanyakan kembali kira-kira mau berapa sih turunnya gitu, mau buka lagi. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya masih tentang beberapa tips negosiasi, dan masih banyak informasi-informasi menarik yang akan coba saya share bersama teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.